Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh syekhina wa rabbi ruhina Nabi Muhammad amin badali alamana wa habibuna ali wa nawa syekhuna al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca jahro. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini suatu fasal. Arkanul imani sittatun. Bermula segala rukun iman, yaitu ada 6. Antu'mina billah, bahwa engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari kiamat, wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan kepada qadar baik dan jahat dari Allah Ta'ala. Ya, sudah dikasih itu. Pertama, kita hari ini membahas arkanul iman sittatun. Rukun iman ada berapa? Semalam rukun Islam ada berapa? 5. Rukun iman ada 6. Arkanul iman sittatun. Nah, pertama kita berdoa dulu, mudahan kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Kenapa? Karena banyak orang nang mati walhal inya kada beriman kepada Allah. Jadi nikmat iman itu adalah nikmat nang besar. Sambil dicatat buku tulisannya. Ayah menghendaki pembelajaran hari ini dicatat di buku lah. Jadi bukan sekadar di buku nang warna kuning. Ada diisi buku, nih apa ngarannya nih? Buku kandal. Jadi seluruh keterangannya itu dicatat di buku kandal situ. Karena itu kena ulangan di situ. Amun ikam kada mencatat, jelas 100% ikam kada kau menjawab soal ulangan. Nah, justru itu dicatat supaya kau menjawab soal ulangan. Jadi ayah mengambil soal ulangan bukan di kitab tapi di keterangan. Nang mana nang mencatat berarti dapatnya ulangan. Nang mana kada mencatat berarti nya kada dapat ulangan. Kamu kada mencatat kah? Mana buku ikam? Nah, catat. Nah, jadi iman itu adalah nikmat nang besar. Nah, Allah Ta'ala berikan lawan kita tanpa kita meminta. Seandainya Allah Ta'ala lahirkan kita dalam keadaan kafir, bisa jadi. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala memuliakan kita, terlahirlah kita dalam keadaan beriman. Mic-nya mati ya, dicabut ya? Sudah dimati lah, ya cabut. Nah, jadi alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan kita nikmat iman. Dan perhatikan, iman itu adalah anak kunci surga. Jadi iman itu adalah anak kunci surga. Kira-kira misalnya ada satu rumah bakunci, kuncinya hilang. Kira-kira kita kawalah masuk ke dalam rumah situlah? Kada kawa. Jangankan maling, ampun rumah gen kada kau masuk. Kenapa? Kuncinya hilang. Kira-kira Honda bila kehilangan kunci, kawalah hiduplah Hondanya lah.
kada kawa. Jadi penting nih, kunci ini penting. Nah, kira-kira hendak lah masuk surga lah. Hendak ada masuk surga. Nah, surga itu ada mempunyai pintu. Nah, pintunya itu ada mempunyai kunci. Lalu pertanyaannya, kunci surga apa? Apa kira-kira tadi jawabannya? Iman kepada Allah. Jadi kita beriman ini adalah kita diisi kunci surga. Tapi kunci itu bisa lah rusak lah. Berarti iman itu bisa rusak. Makanya dipelihara bujur-bujur iman kita kepada Allah. Nah itu tah. Jadi iman itu bisa bertambah. Nah, iman itu bisa bertambah. Iman panahakan dua, bisa bertambah, bisa apa? Bisa berkurang. Kayak apa mengetahui iman kita bertambah? Iman bisa bertambah apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya ketujuh ibadah. Ikam bisalah terkadang keadaan itu cangkal sekolah. Jawab jujur. Adalah kira-kira keadaan itu semangat sekolah adalah pada suatu ketika kita itu pernah semangat membaca Quran, semangat murojaah ada. Berarti bilanya masa nang seperti itu, maka menunjukkan berarti iman kita sedang bertambah. Jadi bila kita semangat, yuk jar Ustaz, baca wadduha, bismillahirrahmanirrahim, wadduha, kita penyaringnya, kita penyemangatnya, berarti waktu itu iman kita sedang bertambah. Tapi bisalah kita tuh pengoler, disuruh membaca An-Nas gen koler, ya kalah, disuruh membaca Qul huwallah gen diringkas, Qul huwallahu somad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, diringkasnya Qul huwallahu ahad kada gampangan. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya apa? Malas ibadah. Nah ini bilanya kita sembahyang jahrok batis. Bila kita sembahyang ternyata kita pengoler, berarti iman kita sedang berkurang. Bisa bertambah, bisa berkurang, dan bisa juga iman itu napa? Bisa hilang. Nauzubillahi min jalik. Bilanya iman itu hilang, berarti sama kehilangan kunci. Bila kehilangan kunci, kau lah masuk surga lah. Kada kau masuk surga. Mana nih yuk anunya yuk, tudungnya yuk. Ada. Nah sudah. Ada ikam penyebab di antara kenapa iman itu hilang. Nah, dengarkan kisahnya sambil dicatat. Nah, ada seorang wali ngarannya Fudail bin Iyad. Asalnya Fudail bin Iyad ini bosnya maling. Nah, tetapi karena sidin bertobat, menuntut ilmu, akhirnya menjadi wali min auliyaillah. Nah ini satu pembelajaran pulang bagi kita. Apa pembelajarannya? Apabila ada orang itu gawian kada baik, belum pastinya sampai ke Tuhan kada baik, bisa juainya karena akhirnya berubah. Banyaklah nangka itu kira-kira yuk. Preman insaf adalah judulnya preman insaf. Ada kalau lah judulnya preman insaf atau mantan preman, asalnya preman sedin, tetapi dapat hidayah akhirnya bertaubat. Nah seperti itulah Fudail bin Iyad. Jadi Fudail bin Iyad ini bisi muridnya hendak meninggal dunia. Ini kena bisa dikisahkan lawan mama, lawan abah. Siapa tadi ngarannya tadi? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Jadi Fudail bin Iyad ini bisi murid. Sekalinya muridnya hendak meninggal, lalu ujar sidin, biasanya kita bilangnya ada orang hendak meninggal dunia, kita apa akan yuk? Talqinakan kah? La ilaha illallah. Biasanya kita kalau kita lah. Sekalinya murid sidin tadi kada kawa mengucapkan dua kalimat, kada kawa mengucapkan la ilaha illallah, kada kawa. Muntung tuh kada kawa berbunyi mengucapkan la ilaha illallah tuh kada kawa. Akhirnya meninggal dalam keadaan kada mengucap la ilaha illallah. Nah jasidin ya ab,
Berarti murid kuning nih su'ul khotimah nih. Kenapa jadi sampai kada kawa mengucap la ilaha illallah? Ya nah akhirnya Fudail bin Iyad 40 hari 40 malam menangis saja di dalam kamar. Kenapa? Kasihan murid kada kawa membaca 2 kalimat syahadat, kada kawa membaca la ilaha illallah ketika meninggal dunia. Karena bilanya ada orang meninggal lalu membaca la ilaha illallah, maka inya mati dalam keadaan husnul khotimah, masuk ke dalam surga. Ada ini kada kawa membaca, berarti masuk ke mana? Ke neraka. Sekalinya pada suatu malam Fudail bin Iyad ini temimpi, dimimpi murid yang sudah meninggal dunia. Kira-kira nih seram kah kadang ayo? Ya Allah, nang sudah meninggal dunia memimpi ini. Lalu ujar Fudail bin Iyad, wahai muridku, kenapa ikam jadi ketika meninggal dunia kada kau membaca la ilaha illallah? Lalu ujar murid Sidin, ulun ini guru ay ada bisi penyakit dalam mimpi nih. Ulun ini guru ada bisi penyakit. Lalu ujar dokter, penyakit ini harus diobati dengan meminum khamar. Tahu khamar? Mabuk-mabukan, minuman keras. Iya, gara-gara itu guru ulun kada kau membaca 2 kalimat syahadat. Akhirnya iman ulun terpacul gara-gara minuman keras. Nah ini hati-hati, terutama lelakian. Jangan coba mencoba itu, jangan narkoba, jangan apalagi narkoba, narkotika, neraka, apalagi wah ini kacubung. Nah ya Allah, jangan. Kenapa? Karena itu merusak akal. Siapa nang berakal? Orang nang berakal itu adalah orang nang beriman. Orang nang kada beriman, man la imana la aqala lahu. Orang nang kada beriman kada ada akal. Justru itu akal ini dipelihara bujur-bujur supaya iman kita terpelihara. Nya bilanya akalnya sudah konslet. Tahu konslet? Pagat lambaran. Nah bilanya akalnya konslet, akalnya rusak, ya nah akhirnya gawian kada semperaka. Ya akhirnya gawian kada sanonoh. Kenapa? Nya akalnya rusak. Nah justru itu perlu kita pelihara akal kita nih supaya iman kita pun terpelihara juga. Karena iman itu daripada akal. Sedangkan minuman keras merusak akal. Sudah. Jadi sekali lagi rukun iman ada berapa? 6. Nang pertama apa? Apa lagunya yuk kita hafal yuk. 1 2 3 rukun iman pada malaikat, kitab-kitabnya, hari kiamat juga qada dan qadar. Nah itu rukun iman. Nang pertama beriman kepada Allah. Kayak apa cara kita beriman kepada Allah? Nah ayah catatakan. Ini karena timbul pertanyaan. Yo sebutkan iman kepada Allah secara ijmal. Tuh ada kena pertanyaan. Jadi iman kepada Allah secara ijmali ini jadi kita secara jumlah keseluruhan secara keseluruhan apa? Yaitu meyakini Allah mempunyai sifat kesempurnaan. Nah, jadi iman kepada Allah secara ijmal kita meyakini Allah mempunyai sifat Jadi apa-apa sifat sempurna itu adalah milik Allah. Melihat lawan buta bagus namanya. Berarti Allah maha melihat. Mendengar lawan tuli bagus namanya. Berarti Allah maha mendengar. Kemudian pulang sugih lawan kuat lawan lemah bagus nang mana? Berarti Allah maha kuat. Nah jadi meyakini Allah mempunyai sifat kesempurnaan tanpa ada batasan. Nah tika situ. Pokoknya seluruh sifat kesempurnaan itu milik Allah.
Bilanya ada kita mempunyai sifat kesempurnaan, itu Allah sedang pemurah lawan kita. Allah sedang memberikan apa kepada kita. Justru itu umai anu kuatnya ikam alhamdulillah. Kenapa? Itu milik Allah. Umai apa ngarannya pintarnya ikam, alhamdulillah, itu milik Allah. Kemudian iman kepada Allah secara tafsili, ada ngarannya secara tafsili atau detail, secara detail. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa tulisannya detail. Bahasa Inggrisnya apa? Detail. Nah, detail, secara detail. Sama toh jam bahasa Inggrisnya apa jam? Bahasa tulisannya time. Bilanya bacaannya time. The time is money. The time is money. Waktu adalah uang. Nah, itu waktu adalah uang. Nah, secara tafsili, apa secara tafsili? Yaitu Allah meyakini Allah mempunyai 20 sifat. Nah, ini yuk nang kita hafal. Apa sifat 20 apa? Wujud. Sekali lagi, Allah mempunyai berapa sifat? 20 sifat. Itu secara tafsili. Secara ijmali kita meyakini Allah mempunyai seluruh sifat kesempurnaan. Ada 20 aja. Tetapi secara tafsili Allah meyakini Allah mempunyai 20 sifat. Ya, nah hafalan kita. Yuk baca 1 2 3. Wujud. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyan qudrat iradat ilmu ayat sama besar kalam qadiran aliman hayyan basiran mutakallima. Nah, sudah. Kemudian di antara sifat kesempurnaan Allah napa yo? Allah itu maha baik lawan hambanya. Itu tah Allah maha baik. Di mana Allah Ta'ala maha baik? Nah, coba kita rincikan. Lah. Jadi rasakan kita punya Allah nang maha baik. Kira-kira bilanya kita bisi kawannya itu baik benar lawan kita, sayanglah bisi kawan lah. Sayang bisi kawan itu tah adli misalnya nih lah, baik benar lawan Aji, kira-kira sayanglah lawan adli lah. Bingung jawab jer ketika lakian jer ya Allah. Nah, itu tah otomatis kan kita sayang lawan kawan itu juga Allah maha baik lawan kita. Berarti apa? Kita harus sayang lawan Tuhan. Apa ujar Tuhan turuti, ujar Tuhan sembahyang, ujar Tuhan puasa, ujar Tuhan baca Quran. Kenapa? Karena kita sayang lawan Allah. Nah, coba lihat nih. Allah maha kasih, Allah maha baik. Di mana Allah Ta'ala maha baik? Nomor satu, sebelum balik, tahu balik? Lalakian keluar air mani, itu balik ngarannya. Siapa yang ada di sini yang sudah kelas 5 barangkali belum lah? Oh, sudah lah. Oh, terima kasih suhu. Ya Allah. Babinian ada yang sudah haid. Nah, bilanya haid berarti sudah balik. Lalakian bilanya sudah keluar banyu mani berarti sudah balik. Nah, sebelum balik yang dicatat hanya pahala. Dosa kada. Tetapi sesudah balik yang dicatat pahala dan dosa. Siapa ngarannya yang sudah balik nih? Aben.
Nah, jadi amun nang belum balik lagi, Alpi misalnya belum balik, itu nang dicatat adalah pahala aja. Perbuatan maksiat, bukan maksiat, pengarahnya adalah perbuatan dosa, itu kada dicatat. Nah itu tah. Misalnya Alpi melihati apa misalnya burit ayam, misalnya ya Allah. Nah itu kada dicatat. Nang dicatat adalah apa? Pahala aja. Ada nang membuka aurat sebelum balik, inya kada berdosa. Tetapi belajaran nang kayak ini pang kira kita dicatat lah pahala lah. Dan pahala ini bukan ikam aja nang merasakan, kuitan ikam pun merasakan di rumah. Jadi ikam belajar di sini, maka kuitan di rumah dapat pahala. Nah inilah padilah orang nang sekolah di SD Qurani Al-Mumtaz. Oh iya malah. Kenapa? Karena belajar fikih. Kuitan di rumah bemasak. Ikam belajar. Bilanya ikam gawian ibadat, pahala dicatat kada? Dicatat walaupun ikam belum balik. Nah tetapi kayak aban ngaran sudah balik, oh itu kada kawa lagi mahinti apa ngarannya, gawian nang kada baik tuh kada kawa lagi, membuka lintuhut kada kawa lagi, ya Allah, tabuka batang paha babinian nang mana sudah balik, oh kada kawa lagi membuka jilbab. Nah itu tah kada boleh lagi berdosa. Ingatakan, paham sampai di sini? Nah itu tah. Tapi tetap aja kita nang belum balik jaga, biasakan jangan membuka aurat sekalipun belum balik. Kenapa? Karena kena bilanya sebelum balik ketujuh membuka aurat itu kena apa yuk? Akhirnya terbiasa. Makanya biasakan sembahyang sebelum balik. Umur 7 tahun bilanya kada sembahyang, napa jar? Disuruh, kuitannya wajib menyuruh. Bilanya umur 10 tahun belum balik lagi, umur 10 tahun, maka wajib dipukul supaya napa? Supaya terbiasa sembahyang, supaya terbiasa puasa. Ini umur berapa? 11, belum balik berarti lah. Nah, siapa ngarannya nih? Alif. Ternyata Alif pada sembahyang, itu wajib kuitannya memukul. Nah itu wajib kuitannya memukul. Kenapa? Karena memang itu ujar Nabi kayak itu tah. Bilanya umur 7, ada nang umur 7 tahun di sini? Oh kadeda. Bilanya umur 7 tahun orang tuanya wajib menyuruh. Nomor 2, Allah Ta'ala maha baik. Napa ya Allah Ta'ala maha baik? Apabila pahala atau apabila kebaikan enggak? Apabila kebaikan langsung dicatat. Nang mencatat amal baik siapa ngarannya? Malaikat siapa nang mencatat amal baik? Malaikat napa nang mencatat amal baik? Raqib. Malaikat napa nang mencatat amal jahat? Atid. Nih, nah, ini Raqib sebelah kanan, Atid sebelah kiri. Jadi sekali lagi nang mencatat amal baik siapa? Malaikat siapa? Raqib. Nang mencatat amal jahat malaikat siapa? Atid. Jadi bilanya ini kayak gawian ikam kayak ini. Nah, ini baik kah jahat kah? Maka catatan pahala itu langsung dicatat tuh, langsung ada catatannya oleh malaikat. Nah itu. Tetapi apabila kejahatan maka tidak langsung dicatat, tunggu 6 jam. Ada orang misalnya menghintipakan orang mandi, misal berdosa kakak ada? Berdosa, jangan digawi. Nah, bilanya berdosa, maka gawian kejahatan kada? Itu tidak langsung dicatat, ditunggu 6 jam. Ujar malaikat Raqib, "Oh Itid, napa kip?" Iyalah, kadang nunggu itu tuh lah. "Wahai malaikat Atid, jangan langsung dicatat,
tunggu 6 jam. Bilanya inya bertobat, jangan dicatat. Bilanya inya kada bertobat setelah 6 jam, hanyar apa? Hanyar catat. Nah ini kasih sayangnya Allah. Jadi bilanya kita berbuat kebaikan, itu langsung dicatat. Tapi bilanya kita berbuat kejahatan, kenapa tadi? Langsung dicatat kah kada kah? Kada langsung dicatat. Itu nomor 2. Nomor 3 ulang. Nomor 3. Kenapa nomor 3 yuk? Kebaikan. Salah. Satu kebaikan dicatat 10 pahala. 10 pahala. Tetapi satu kejahatan dicatat 1 dosa. Kuulang. Ikam membaca Alif Lam Mim. Ada berapa huruf situ? 3. Satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Berarti berapa tuh sudah pahala kita? 10. Belum lagi ikam baca Quran nang baudo. Belum lagi membaca Qurannya di dalam sembahyang. Oh ganal benar lagi. Cuma secara nang paling rendah aja, satu kebaikan dibalas dengan 10. Satu kali berselawat, maka Allah Ta'ala berselawat kepadanya berapa? 10. Nah, tetapi amun kejahatan, satu dosa dicatat satu kejahatan dicatat dengan satu dosa. Tetapi amun kebaikan, satu kebaikan dicatat dengan berapa? 10. Nah itu Allah Ta'ala maha baik. Jadi bilanya ada orang masuk neraka, berarti dasar bujur-bujur jahat benar. Kenapa yuk? Karena amun kebaikan waktu belum balik kada dicatat, kejahatan kada dicatat. Kemudian masalah kejahatan pulang bilanya digawi, ditunggu 6 jam hanya dicatat. Mun kebaikan langsung dicatat. Kemudian pulang napa satu kebaikan dibalas dengan 10. Satu kejahatan balasannya berapa tadi? 1 dosa aja. Artinya amun sawat nilah orang itu masuk neraka, berarti dasar jahat. Nah itu tak berarti dasar jahat benar orang nang itu. Mudahan kita surga seberatan. Mudahan kuitan kita yalah surga seberatan. Nah kemudian pulang. Nomor 3. Yaitu beriman kepada apa aja nomor 3? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab. Nah di sini kita catat pulang. Siap mencatat? Ada waktu setengah jam lagi. Uyuh kah sudah? Biasa aja nih itu. Ya. Belum uyuh lah. Nah belum. Jadi kitab-kitab yang diturunkan kepada hamba itu banyak. Kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada hamba itu banyak. Kadeda nang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Tetapi ada di antara ulama. Jadi kamu catat nang kayak nih. Catat dekti. Kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada hamba itu banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Hanya Allah aja yang tahu berapa jumlahnya. Nah itu dah. Sudah? Jadi kitab-kitab yang Allah turunkan kepada hamba itu banyak. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Jadi yang tahu siapa? Hanya Allah. Tetapi ada ulama yang memadahkan kitab yang diturunkan itu adalah 114 kitab. Jadi ada ulama yang memadahkan kitab yang diturunkan berapa? 114 kitab. Tetapi ada juga ulama yang memadahkan kada tahu jumlahnya. Pokoknya yang tahu itu hanya Allah. Nah, kemudian yang wajib dihafal ada berapa kitab ya kira-kira? Yuk, kitab-kitab yang wajib dihafal ada berapa? 1, 2, 3 kitab-kitab.
Ya. Udah. Sudah. Jadi kitab-kitab yang wajib kita hafal ada berapa tadi? Nomor satu apa tadi? Ayah catat di sinilah. Catatannya di sini nah. Taurat. Taurat Nabi siapa? Taurat Nabi Musa. Siapa tahu bahasanya bahasa apa yuk? Amun Al-Quran. Al-Quran bahasanya bahasa apa? Nah, kira-kira Taurat itu bahasanya bahasa apa yuk? Lain. Bahasa ngarannya bahasa Ibrani. Nah, jadi Taurat itu bahasa Ibrani. Kayak apa aja bahasa Ibrani ya? Ayah gini kada tahu juga. Ya. Kemudian nomor 2 pula umbat Taurat. Apa umbat Taurat? Taurat Nabi Musa, Jabur. Nabi siapa? Nabi Daud. Nih harus hafal nih. Apalagi yang sudah balik. Oh, mun abban hafal benerinya. Ya Allah, sudah balik bang ya Allah. Coba kita tes. Tes kah? Nah, ya Allah. Aduh, sahkan jawaban Alfi aja gini yang dites ya Allah. Perwakilan ya ading aban. Nah. Kemudian bahasanya bahasan apa yuk kira-kira Jabur yuk? Jabur bahasanya bahasan apa? Bahasa ngarannya bahasa Kibti. Nah, jadi Jabur bahasa Nya koleh kan ada pertanyaan. Koleh misalnya kayak ini. Yo, sebutkan bahasa Jabur bahasa apa? Bahasa Jabur bahasa apa? Kibti. Nah, kemudian setelah Jabur napa pulang? Taurat Nabi Musa, Jabur Nabi Daud, terus Injil. Injil Nabi siapa? Nabi Isa. Bahasanya bahasan apa yuk? Injil bahasanya adalah bahasa Suryani. Jadi bahasa Suryani itu adalah bahasa Injil, bukan bahasa Samud. Nang ina makoli Muhammadan makoli. Nah itu nang tahu hanya Mama Gupron ya Allah. Nah itu ini. Ya. Nah jadi Injil itu adalah bahasa Suryani. Nang terakhir apa tadi? Ya Al-Quran. Al-Quran nabinya Nabi siapa? Nah, nabinya Nabi Muhammad. Kemudian bahasanya bahasa Arab apa? Iya, Arabi supaya sama. Ibrani, Kibti, Suryani lawan bahasa Arabi, bahasa Arab. Nah itu bahasa Arab. Sudah. Kemudian pulang. Hanyar kitab-kitabnya. Kemudian selanjutnya apa lagi? Rasul kah? Rasulnya. Catat dulu. Nah, ayah beri waktu 2 menit. Batu hanya kita hapus. Ada waktu setengah jam lagi. Nah itu. Jadi diantaranya sambillah ayah menjelaskan, sambil dicatat. Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi nangkawa sampai kepada umat. Ikam kaulah mau mengikuti Al-Quran kawalah. Kawa. Jadi satu-satunya mukjizat Nabi nangkawa dimiliki oleh umat yaitu adalah Al-Quran. Jadi bilanya kita memiliki Al-Quran, maka bilanya kita memegang Al-Quran sama hukumnya kita memegang mukjizat Nabi. Sama hukumnya kita memegang mukjizat Nabi. Ayah hendak batakon. Fir'aun, tahu Fir'aun? Ilham tahu Fir'aun? Siapa? Tahu di mana? Ada Facebooknya kah? Atau Instagramnya kah? Nah itu. Nah jadi Fir'aun, Nabi Musa melawan Fir'aun pakai apa yuk? Tongkat nang berubah menjadi ular. Kenapa? Karena itu adalah mukjizat Nabi Musa. Mengubah tongkat menjadi ular. Mukjizat kada? Mukjizat.
Nah, Al-Quran mukjizat Nabi kada? Mukjizat. Nabi Musa melawan Fir'aun dengan tongkat. Kayak itu juga kita, lawan kebodohan, lawan kemiskinan, lawan kesengsaraan, yaitu dengan Al-Quran. Maka bilanya orang itu bisi Al-Quran, membaca Al-Quran, maka hidupnya kada mau susah. Orang itu apalagi sampai menghafal Al-Quran, maka hidupnya kada mau sengsara. Maka hidupnya dalam kebahagiaan terus seberataan. Kada mau nang sakit hati itu kada mau. Kenapa? Karena inya diisi Al-Quran. Sebagaimana Nabi Musa menyerang Fir'aun, bukan menyerang, melawan Fir'aun dengan menggunakan tongkat sebagai mukjizat tadi. Kayak itu juga kita lawan kebodohan, kita lawan kemiskinan, yaitu dengan apa? Al-Quran. Jangan dengan tongkat. Ya Allah, hendak jadi napa tongkat ikam? Ya Allah. Nah, itu tuh dengan Al-Quran. Kira-kira sudah dicatat? Sudah? Bila sudah kita lanjut. Lah. Selanjutnya lagi. Rasul pulang, Rasul. Yaitu beriman kepada Rasul. Nomor 1 beriman kepada siapa? Allah. Nomor 2 beriman kepada siapa? Malaikat. Nomor 3 beriman kepada siapa? Kitab. Kemudian nomor 4 pulang beriman kepada Rasul-Rasulnya. Jumlah Rasul berapa yuk? Hah? Jadi siapa banyak? Dapat di mana Ji? Jadi banyak Ji? Kasih. Dapat di mana jadi banyak? No, tahu jer. Jadi jumlah Rasul itu banyak. Lah, jumlah Rasul catat. Jumlah Rasul itu banyak. Tidak ada nang kawa mengetahui kecuali Allah. Jadi kadeda nang kawa mengetahui jumlah Rasul kecuali Allah. Allah aja nang tahu berapa jumlah Rasul. Kita memadahkan misalnya 100, mesti lebih. Atau kita memadahkan 200, mesti kurang. Nah itu. Jadi jumlah Rasul, jumlah Nabi itu banyak seberatan. Nang kadeda nang kawa mengetahuinya kecuali Allah. Tetapi batisnya turunakan. Yuk, batisnya turunakan. Tetapi ada ulama yang memadahkan jumlah Rasul itu 313. Kamu catat. Ada ulama yang memadahkan jumlah Rasul berapa tadi? Awas kadalah Sabtu Dudi ditakoni kada tahulah. Jadi pengulangan pembelajaran karena insya Allah Sabtu Dudi pembelajaran nang semalam ialah Sabtu tadi lawan nang pembelajaran Sabtu ini kita ulangi karena di Sabtu akan datang, paham? Jadi mutolahi bujur-bujur. Jadi jumlah Rasul, ada ulama memadahkan berapa tadi jumlah Rasul seberataan? 313. Adapun jumlah Nabi seberataan, ada ulama memadahkan 124.000. Banyak kan sedikit kan nih? Alah, di sini aja nulis, di sini. Jumlah Rasul berapa tadi? 313. Jumlah Rasul 313. Seperti napa jar? Ahlul Badar. Artinya orang nak umpat perang Badar itu 313. Jadi waktu itu Rasulullah ada ngarannya perang Badar, itu Rasulullah berjumlah 313. Adapun orang kafir 1000. Kira-kira banyak 1000 kah, banyak 313 kah? Siapa yang tahu jumlah Nabi? Ya. Lain tuh jumlah Rasul, jumlah Nabi siapa? Alfi. Lain. Jumlah Nabi seberataan. Sayat berapa sayat? Makanya kan ada dicatat tadi berapa sayat? Lain. 1000. Lain. 1945 itu hari kemerdekaan. Nah, berapa? 124.000.
pakai bahasa anu aja lah, apa tulisan kada tulisan Arab 124.000. Nah nih 124.000 itu jumlah nabi seberataan. Jadi jumlah nabi ada berapa seberataan? 124.000. Jumlah rasul berapa seberataan? 313. Nang wajib kita hafal ada berapa? Ya 25. Yuk kita hafalkan 1, 2, 3. Nah jadi jumlah rasul tadi nang wajib dihafal lah 25. Tapi nang terhebat siapa yang nang diantara 25 yuk? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian pulang. Selanjutnya lagi kita wajib beriman kepada hari kiamat. Di hari kiamat tuh karena ada ditimbang amal. Di hari kiamat lah. Bahkan terakhir catatan. Terakhir semangat. Tepuk semangat. Nah ya. Beriman dengan hari kiamat. Nih, ayah catat di sini. Beriman dengan hari kiamat. 1. Percaya dengan adanya siksa dan nikmat kubur. Nah, jadi ada kena apa ngarannya siksa kubur itu ada. Memang ada. Kemudian pulang nikmat kubur itu ada. Bahkan kan orang nang beriman meninggal dalam keadaan beriman itu kuburnya kena luas. Tapi orang nang meninggal dalam keadaan kada beriman itu kuburnya kena apa? Sempit. Nah kayak itu ta. Dan orang nang beriman itu kuburnya kena bercahaya. Orang nang beriman kuburnya apa? Hah? Bau harum tak? Nah itu tak bau harum. Sudah. Nomor 2 pulang. Beriman dengan hari kiamat apa yo? Yaitu adanya mizan. Tahu mizan? Mizan itu ya timbangan. Si Aldi atau Adli banyak baiknya kah, banyak jahatnya kah? Itu ditimbang. Itu ditimbang kan? Nah itu dah, bilanya banyak baiknya masuk surga, dan kita masuk surga. Bilanya banyak jahatnya masuk neraka, mudahan kita terhindar daripada api neraka. Kemudian nomor 3 pulang, titian sirotol. Ya sirotol mustaqim. Ikam tahu lah gambaran titian sirotol mustaqim itu kayak apa? Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pisau. Yalah, jadi titian siratal mustaqim itu karena kita melalui seberataan kadedanang kada kau beindah tuh Bang. Ndok koler aja. Amun ajan kau lah beindah lah. Ayo ajan ikam indah lun ajan jer. Ya lah, tapi mun titian siratal mustaqim tuh kada kau beindah. Pokoknya seberatan lalu tuh Bang diberak oleh malaikat. Oh ya malaikat, hus, hoi. Ya Allah, nah, itu tah. Maka jembatannya apa tadi? Lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pisau. Maka pulang perjalanan ini kamu tahu lah berapa perjalanan titian siratal mustaqim? 3 tahun. Nah kayak ini nah. Titian siratal mustaqim tuh model kayak ini. Nah perhatikan. Nah naik 1000 tahun,
mendatar berapa? 1000 tahun. Menurun berapa? 1000 tahun. Nah di sini surga. Jadi bilanya kau melewati nang ini nah surga tapi tahu lah ikam di bawah sini api neraka. Kira-kira kayak apa yuk kira-kira? Kayak ini aja nah. Jembatannya misalnya 2 kepeng papan. Anggaplah nang kayak ini jembatannya nah. Nah kayak tehal nih nah jembatannya nah. Tapi di bawahnya ada buaya. Maka buaya kayak ini pulang. Oh ini lain buaya ini tadung ngarannya ya Allah. Nah itu dah. Maka buaya kira-kira kita berjalan kayak apa yuk? Nah batis menggetar batis ya Allah. Ada ini lebih tajam daripada pisau, lebih halus daripada rambut. Perjalanannya 1000 tahun pulang. Di bawahnya api neraka pulang. Berat. Kecuali kita banyak-banyak bisi amal soleh. Ada nang mulai sini nah. Ada nang berjalan kayak ini, ada nang secepat kilat. Yuk. Oh modelnya adalah ada kalau ikam tahu lah motor nang gitu ya lah. Ada nang kayak itu kan. Ada pulang nang mulai sini nah bakaraut ngesot. Ini barangkali ini waktu di dunia waktu coba ngesot soalnya ya bekesot. Kenapa? Amalnya jahat. Jadi ada nang cepat seperti kilat, ada nang cepat seperti angin, ada nang cepat seperti kuda. Tapi ada juga nang bakaraut. Berarti ini berdasarkan amal bilanya cepat. Juga apa bilanya amalnya banyak cepat juga apa melewati titian siratal mustaqim. Bilanya amalnya bagus cepat kayak ikam tuh hari Jumat bilanya bepanderan talambatkah keluar cepatkah keluar talambat. Biasanya bilanya nang tombor di kelas didudiakan bulik ya lah. Nah itu bang kayak itu juga kita di hari kiamat. Bilanya amal kita bagus cepat kita melalui titian siratal mustaqim. Bilanya amal kita jahat napa lambat. Tiga situ kan. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Ya Rabbi bil Mustafa sababan liyawma wa billana karami ya Rabbi bil ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Minta ampun, minta halal, minta ridho dunia akhirat. Mudahan jadi orang-orang soleh soleha, penghafal Al-Quran, sugih dunia akhirat.